biasa ya. Ada tanda tangan banyak di depan situ. Itu ada apa sih, Bu? Oh, itu bagian dari langkah-langkah kita untuk penetapan Kecamatan Kelapa Gading menuju zona integritas. Oh, Kelapa Gading mau menuju zona integritas. Iya. Kayaknya warga belum banyak yang tahu deh Bu ini. Nah, kalau kita obrolin aja di Odading tahu inovasi kita itu loh, Bu. Oh, boleh. Iya ya. Yuk Bu, kita bareng-bareng. Pakai ilmu saya ya Bu. Ilmu mana lah? Ilmu lagi ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gading, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan saya Yuni Pratiwi dalam acara Odading, obrolan dapur Kelapa Gading. Tentu Sobat Gading bertanya-tanya tema apa saja sih yang akan kita angkat kali ini? Ya, kita kali ini akan mengangkat tema Kecamatan Kelapa Gading siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam membahas zona integritas tentunya kurang asik kalau saya sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita pucuk pimpinan tertinggi Kelapa Gading, yaitu Ibu Camat Kecamatan Kelapa Gading. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Anita Permatasari. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Yuni. Ya, terima kasih nih Bu sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan melayani warga Kelapa Gading untuk podcast memberikan sosialisasi kepada warga Kelapa Gading tentang zona integritas ya Bu. Nah, izin dari tadi di awal pembukaan saya selalu menyebut zona integritas. Nah, kalau boleh tahu zona integritas itu apa sih Bu? Zona integritas. Zona integritas ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN Mbak Yuni, kalau kita singkat ya. Jadi diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Disebutkan bahwa zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima gitu loh Mbak Yuni. Panjang sekali ya Bu. Tadi gitu. saya agak tergelitik pimpinan dan jajarannya berkomitmen. Komitmennya apa sih? Nanti kita bahas lebih dalam ya Bu ya. Tapi izin, kok bisa sih Kelapa Gading bisa ditunjuk menjadi salah satu perwakilan, itu gimana ceritanya Ya, sih keren Bu? ya. Keren nih kayaknya nih. Iya, jadi Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 330 Tahun 2022 tentang penetapan unit kerja pada perangkat daerah zona integritas tahun 2022. Jadi Kecamatan Kelapa Gading ini satu dari 40 UKPD yang ditetapkan sebagai unit kerja perangkat daerah zona integritas. Itu yang poin pertama. Lalu poin keduanya, ini sebenarnya arwah-arwahnya di sini nih, zona integritas. Iya, jadi Kecamatan Kelapa Gading ingin mewujudkan pertama peningkatan kualitas pelayanan publik Ke masyarakat betul. Lalu yang kedua, peningkatan kepercayaan masyarakat lagi ya Bu, siap. Yang ketiga, peningkatan sistem pengawasan Untuk masyarakat ya Bu ya. Nah, ini yang keempat adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Siap. Kalau saya lihat itu semuanya itu untuk pelayanan prima kepada masyarakat ya Bu. Betul, Tepuk tangan dong buat Kelapa Gading.
Sobat Gading, ini nggak main-main loh, 40 UKPD seprovinsi DKI Jakarta. Padahal di Jakarta banyak sekali UKPD ya, Bu. Banyak. Ada Sudin, ada Badan, dan Kelapa Gading iya. kecamatan salah satunya ditunjuk ya. Siap. Nah, Betul. ini kayaknya saya lihat dari keterangan Ibu, kayaknya Ibu sangat antusias nih dengan zona integritas. Nah, kalau boleh tahu langkah-langkah apa saja sih yang sudah dilakukan untuk mewujudkan zona integritas, Ibu izin? Ya, langkah-langkah Mbak Yuni, langkah-langkah kita lakukan untuk persiapan menuju predikat WBK dan WBBM tadi ya, wilayah birokrasi bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani, itu kita ada bersih melayani. Ada 6 langkah yang sudah kami persiapkan. Ih, banyak juga ya Bu ya, Iya. nggak main-main nih Bu Harus Camat. maksimal, Mbak Yuni. Maksimal, siap Ibu. Kita harus maksimal. Kalau kita melakukan sesuatu harus dipersiapkan dengan Siap. maksimal supaya hasilnya maksimal. Siap, ya. Ibu. Betul. Yang pertama adalah membentuk tim kerja zona integritas. Ya, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Kecamatan Kelapa Gading nomor 5 tahun 2025 tentang tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kecamatan Kelapa Gading. Siap. Nah, lalu di dalam SK ini pun juga diatur langkah-langkah untuk mewujudkan zona integritas sesuai dengan area tugasnya. Jadi tim kerja ini dibuat siapa dan berbuat apa. Nah, berarti udah diplot ya. Iya. Si A tugasnya ini supaya terwujud ini gitu ya Bu. Iya. Kayaknya pemetaannya tepat sekali Iya, nih Bu harus. Camat Jadi nih. supaya evaluasinya mudah. Lalu yang kedua, menyusun rencana kerja. Oh, Ini, kalau ya. tim nggak ada rencana sama aja bohong ya Bu ya. Jadi rencana kerja itu juga sama ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat nomor 8 tahun 2025, di mana isinya adalah kita berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi tadi, Siap, WBK dan WBBM. Nah, salah satu kegiatan dalam rencana kerja tersebut adalah kita melaksanakan yang namanya deklarasi komitmen oleh seluruh pegawai kecamatan. Siap. Ya. Ini sudah dilakukan atau sudah ya, Bu? Jadi deklarasi ini kami laksanakan pada saat apel pada tanggal 17 Februari 2025. Nah, di dalam apel pencanangan zona integritas ini ada kegiatan yang namanya penandatanganan fakta integritas yang dilakukan tidak hanya oleh unsur pimpinan kecamatan saja, tetapi juga oleh seluruh kepala UKPD di Kecamatan Kelapa Gading. Lalu selain penandatanganan fakta integritas juga ada penetapan maklumat pelayanan. Siap. Nah, maklumat pelayanan ini diucapkan bersama-sama oleh seluruh jajaran, seluruh elemen yang ada di Kecamatan Kelapa Gading. Dan yang tak kalah penting Mbak Yuni ini, penandatanganan komitmen bersama ini dilakukan oleh seluruh pegawai Kecamatan Kelapa Gading sebagai wujud dukungan dan kesiapan menuju ZI, zona integritas Ya Bu, tadi. ini berarti tadi saya bukan cuma pimpinan kecamatan, ada unsur samping Bu. Betul. Bukan cuma pimpinan, ada pegawainya juga Bu. Betul. Bukan cuma pegawai tapi ada masyarakat. Ada masyarakat. Sangat tepuk tangan dong. Kelapa Gading ini nggak main-main. Baru dua itu. Baru dua, aduh baru dua aja saya belum. sudah merinding disco nih Bu, apalagi Baru dua. Bu. Lalu yang ketiga, ya. Jadi untuk memaksimalkan pembangunan zona integritas ini, Kecamatan Kelapa Gading juga menetapkan yang namanya agen perubahan. Agen Ya, perubahan. perlu adanya agen Siap, Bu. perubahan yang ditetapkan melalui Surat Camat Kelapa Gading nomor 12 tahun 2025 tentang penunjukan agen perubahan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi kita punya agen perubahan, Mbak Yuni. Sebagai tolak ukur ya Bu ya, Betul. sebagai contoh role modelnya. Ya. Lanjut yang keempat ya, Mbak Yuni, kita jalan dulu nih, Keempat. baru 4 nih. Tadi ada 6 masih tiga lagi. Oh, tiga lagi. Siap Bu. Kemudian kita juga melakukan peningkatan sistem pelayanan publik dengan mempercepat proses administrasi dan menghilangkan pungutan liar. Nah ini yang penting Ya. nih Bu, masyarakat nih. Cepat dan tanpa pungutan liar ya, Bu. Siap. Betul. Ya, untuk mewujudkan tersebut, Kecamatan Kelapa Gading melakukan update standar pelayanan. Nah, nanti
sudah ditetapkan Mbak Yuni melalui surat Siap. Kecamatan Kelapa Gading sebagai bentuk kita untuk mewujudkan mengupdate pelayanan di Kecamatan Kelapa Gading. Siap. Kemudian perlu dicatat juga di Mbak Yuni, pelayanan publik di Kecamatan Kelapa Gading juga sudah menghasilkan beberapa penghargaan Siap, Bu. sebagai kategori pelayanan publik sangat baik dalam monitoring evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Boleh tepuk tangan gak nih, Bu? Boleh. Nggak main-main nih, Ya. Sobat Gading. Iya. Kategori sangat baik. Sangat baik. Yang nilai dari kementerian lagi, ya tepuk tangan dong. Ini merupakan salah satu wujud komitmen dari Kelapa Gading untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, bukan hanya isapan jempol. Tapi sudah ada buktinya, yaitu penghargaan dari Kemenpan RB. Tepuk tangan. Ini juga Baru selesai. 4. Iya, baru 4. Saya masih menunggu yang 2 lagi. Kejutan apa yang akan kita dengar? Silakan Ibu. Oke, lanjutnya kemudian yang kelima, melakukan pengawasan internal dengan membentuk tim efektif gerakan anti korupsi. Kalau kita singkat jadi tegak, yang memastikan tidak ada pelanggaran integritas. Nah, tim ini nantinya menangani mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi, yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi mencegah, jadi sudah terjadi, sedang, dan mencegah supaya tidak terjadi. Lalu kita juga membuka kanal pengaduan. Siap. Ya, kanal pengaduan yang kita sediakan baik melalui CRM maupun melalui website Kecamatan Kelapa Gading, Mbak Yuni. Siap. Nah, kalau CRM ini memang sudah lama dirilis oleh Pemprov DKI Jakarta dan itu sudah dilakukan oleh seluruh unit di unit-unit di provinsi. Nah, untuk Kecamatan Kelapa Gading punya inovasi Mbak Yuni. Apalagi nih Bu, Ya, aduh, yang kayaknya namanya dari tadi. Sikoko. Sikoko, Ya, apaan Sikoko, itu Bu? Kecamatan Kelapa Gading. Sikoko, Kecamatan Kelapa jadi Gading. kanal pengaduan itu jadi melalui CRM, Bisa. Sikoko tadi inovasi tadi, dan boleh juga bisa langsung datang ke Kecamatan Kelapa Gading Siap, melalui Bu. doorstop di lobi Kecamatan Ada Kelapa doorstopnya. Gading. Ada petugasnya nggak Bu nih? Ada, ya, insya Bu. Allah selalu ada petugasnya, selalu siap melayani masyarakat. Siap. Iya. Tepuk tangan lagi dong buat Gading. Terima kasih. Yang terakhir apa nih Bu? Nah, yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan. Nah, itu Mbak Yuni. Jadi dalam pemanfaatan teknologi ini kita sudah membuat website sejak tahun 2021 yang memuat seluruh informasi publik di Kecamatan Kelapa Gading. Kemudian selain itu juga ada akun media sosial Kecamatan Kelapa Gading yang selalu update, memuat kegiatan dan program kegiatan Kecamatan Kelapa Gading. Mulai dari Instagram ada, YouTube ada, website mandiri ya maupun website yang terintegrasi dengan wali kota. Jadi kita punya semua kanal ada. Tinggal masyarakat memilih sukanya yang mana. Siap Bu. Iya. Jadi kalau yang gaptek bisa langsung datang. Betul. Kalau yang mau di rumah aja bisa lewat kanal-kanal yang disediakan Iya, Kecamatan Kelapa Gading ya Bu. betul. Terus apalagi nih Bu izin. Nah, komitmen tadi yang transparansi akuntabilitas ini ternyata kita diapresiasi Mbak Yuni oleh Siap. pemerintah. Di tahun 2022 Kecamatan Kelapa Gading memperoleh predikat sebagai badan publik terbaik pertama kategori kecamatan dalam anugerah keterbukaan informasi publik. Ya, tahun 2022. Lalu di tahun 2023 Lagi ini Bu. lagi masih ada, Aduh, masih ada. ya, Jadi lagi. tiap tahunnya alhamdulillah, berkat dukungan dan kolaborasi seluruh ASN yang ada di Kecamatan Kelapa Gading, alhamdulillah kita dapat prestasi yang baik. Di tahun 2023 Badan Publik Informatif dalam anugerah keterbukaan informasi publik. Tepuk tangan lagi.
lagi apa enggak nih? Masih ada. Masih ada. Ya. Tahun 2024 juga sama, Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. Tepuk tangan. Iya, 2025? Oh belum ya Bu ya? Kita usahakan mudah-mudahan kita bisa Amin. mempertahankan Siap, prestasi Ibu. itu. Izin Bu, tentunya saja dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut itu tidak mudah ya Bu ya. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara memastikan agar seluruh pegawai memahami dan menjalankan prinsip-prinsip integritas Bu? Izin Bu. Ini susah-susah sulit ya. Susah-susah sulit ya Bu, saking susahnya ya Bu. Bicara integritas itu kan memang harus muncul dalam dirinya si ASN. Siap. Nah, tugas kita adalah pertama memaksimalkan pemahaman pegawai itu ya pertama melakukan berbagai sosialisasi Siap. tentang anti korupsi maupun core value ASN. Oh, Setelah dengar berakhlak, Mbak Yudis pernah Iya, dengar ya siap, core iya. value-nya itu core value-nya ASN berakhlak. Ya, berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yaitu kita harus sering mensosialisasikan, mengingatkan, memberikan contoh, itu harus sering-sering supaya itu menjadi gaya hidupnya si ASN. Mengakar di hati ya Bu ya. Jadi memang lama-kelamaan supaya bisa tumbuh dari dalam diri si ASN sendiri. Lalu yang kedua, ini juga perlu, jadi perlu penambahan secara materi si ASN-nya sendiri dengan cara mendaftarkan pegawai mengikuti diklat maupun partisipasi pembelajaran online yang berhubungan dengan integritas. Misalnya Rabu Belajar yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Siap Bu. Nah, selain itu untuk memastikan pegawai menjalankan prinsip-prinsip integritas itu, kami juga memberikan penghargaan bagi pegawai-pegawai berprestasi dan memberikan hukuman bagi pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang ASN. Tapi yang paling penting Mbak Yuni adalah makanya bahasanya tadi kan zona integritas itulah pimpinan dan jajarannya. Pimpinan di awal artinya pimpinanlah yang menjadikan contoh, menjadi role model untuk ASN-nya supaya diikuti oleh jajaran di bawahnya. Siap ya. Nah, itu tadi saya menggarisbawahi. Jadi kalau di Kelapa Gading itu yang berprestasi akan mendapat penghargaan, yang melanggar akan mendapat hukuman ya Bu. Jadi setimpal ya Bu ya. Tepuk tangan dong. Nah, tentunya Bu untuk menjalankan semua itu tidak mudah ya Bu. Betul. Tentunya ada tantangan. Nah, kalau boleh tahu tantangannya itu apa aja sih Bu, dan gimana sih Kelapa Gading mencari solusi tantangan tersebut? Izin Ibu. Yang saya sampaikan tadi Mbak Yuni, integritas itu harus muncul dari dalam dirinya si ASN sendiri. Berarti kan harus mengubah mindsetnya. Ya, mengubah mindsetnya nggak gampang. Mengubah mindset seseorang itu tidak mudah. Jadi artinya memang pelan-pelan selalu mereminder tadi, melakukan sosialisasi, terus pendekatan, memberikan contoh kepada pegawai agar lebih berorientasi kepada tadi core values tadi. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, mindset pegawai itu memang berorientasi tadi pada core value tadi, berorientasi pada pelayanan publik yang transparan dan efisien. Nah, begitu Mbak Yuni. Nah, cara mengatasinya ya tadi, jangan segan-segan untuk selalu mengingatkan. Pimpinan menjadi reminder, pimpinan menjadi role model, kemudian memberikan edukatif melalui diklat-diklat, dan yang keempat tadi memberikan penghargaan, reward dan punishment tadi yang disebutkan. Jadi reward, penghargaan bagi yang berprestasi, dan reward untuk yang melanggar, bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Siap. Nah, kayaknya udah banyak banget tadi penjelasan dari Bu Camat yang tentunya menambah wawasan dari Sobat Gading semua yang awalnya nggak tahu zona integritas itu jadi tahu. Kalau boleh tahu Bu, dalam mewujudkan zona integritas ini tentunya Kelapa Gading juga mempunyai inovasi-inovasi ya Bu ya. Tentu. Kalau boleh tahu inovasi apa saja sih yang
sudah diluncurkan Kelapa Gading tentunya untuk mendukung perwujudan zona integritas tadi, izin. Inovasi. Tentu Kecamatan Kelapa Gading mencoba mengembangkan beberapa inovasi Mbak Yuni. Yang pertama Sikoko. Tadi Sikoko ini singkatan dari Sistem Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi. Siap. Ya, berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam reformasi birokrasi untuk melayani warga Kelapa Gading. Nah, inovasi ini juga pernah turut serta Mbak Yuni dalam IGA. IGA itu apa Bu? Sop? Oh bukan ya, saya kira sop nih kan puasa-puasa jadi ngeblank ya Bu ya. IGA itu apa Bu? IGA itu Innovation Government Award, jadi dapat penghargaan juga. Lalu kita juga ada inovasi website resmi Kecamatan Kelapa Gading, yaitu di www.gadinggov.com. Nah, di sini juga masyarakat juga bisa langsung menyampaikan berita, saran, informasi, kritik melalui www.gadinggov.com ini, Mbak Yuni. Iya. Masih ada Bu, kalau kasih ada nggak nih Bu inovasinya? Ya, ini saya juga mendorong para kepala seksi yang ada di kecamatan dan kelurahan untuk terus melakukan inovasi khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan ini masih dalam proses bisa menelurkan inovasi baru dalam rangka optimalisasi kepada pelayanan dan pelayanan masyarakat bisa menjadi lebih prima. Siap. Hai Sobat Gading, jadi itu tadi obrolan saya dengan Bu Camat. Nah, tapi mungkin Sobat Gading masih belum puas, saya pengen tahu ini, pengen tahu itu, mau tanya ini, mau tanya itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau Sobat Gading nih mau tanya, mau ngadu, nah itu bisa kemana aja sih Bu? Oh, banyak Mbak Yuni. Ini perlu kita sosialisasikan pada masyarakat. Siap, mungkin Bu. Sebagian masyarakat sudah ada yang tahu, tapi perlu kami informasikan lagi. Jadi laporan bisa kita terima langsung di doorstop Kelapa Gading. Jadi boleh datang ke Kecamatan Kelapa Gading. Lokasinya ada di lobi kantor Kecamatan Kelapa Gading. Ya, Bu. Di sana ada petugasnya setiap hari. Dan nanti di sana silahkan pertanyaan, saran, kritik, pengaduan, apapun boleh silahkan sampaikan. Permohonan informasi juga ada ya Bu? Bisa permohonan PPID, informasi, ya bisa melalui doorstop. Lalu yang kedua juga kita bisa melalui media sosial Mbak Siap, Yuni. Bu. Kita punya Instagram @gadinggov. Bisa tanya di situ ya Bu? Iya. Kan anak muda sekarang kan lebih suka buka IG ya, IG dia bapak IG. Sambil tiduran ya, kita benar, scroll ya Bu? Betul. Ya, siap. Informasi apa aja ada di Instagram. Kemudian juga Sikoko tadi. Siap. Ya, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi. Juga bisa melalui website, aplikasi WA. WA ada Bu? Ada. Jadi Luar biasa nih. kan kalau generasi yang senior di atas saya kan belum semuanya familiar dengan Instagram ya Bu? Instagram ya? dan Siap. lain-lain. Masih kadang WA pun masih gagap ya. Siap. Bisa WA di 0812 1558 1858 Mbak Yuni. Nah, itu kan tadi kalau mau tanya, mau ada pengaduan di tadi ya Bu. Tapi kalau mau tahu seputar program-program Kelapa Gading nih, Kelapa Gading ada program apa sih? Ada kegiatan apa sih? Itu di mana ya Bu ya, izin? Banyak Mbak Yuni. Banyak juga. Aduh, sama. semuanya banyak nih. Iya, Apa aja jadi nih, Bu, jangan izin? ragu. Jadi mau update kegiatan Kecamatan Kelapa Gading, pertama website Kecamatan Kelapa Gading di www.gadinggov.com. Tuh catet kalau mau lihat program Kelapa Gading ada di website Kelapa Ya. Gading. Siap. Lalu juga ada website Jakarta Utara terintegrasi. Oh, ada dua ya Bu websitenya Ada, berarti bisa ya, Bu? buka di utara.jakarta.go.id. Nanti ketika diklik keluar menunya pilih kecamatan, keluar lagi kecamatan, nanti ada semua kecamatan di utara itu akan keluar. Kalau mau lihat Kecamatan Kelapa Gading, diklik aja Kecamatan Kelapa Gading. Sudah ada foto Ibu Udah ya. ada menunya. Siap. Apalagi Kemudian nih, Bu? yang ketiga, kita ada 4 kanal nih Mbak Yuni. Siap. Yang ketiga melalui YouTube.
YouTube. Oh, YouTube ada juga, Bu. Aduh, the best ya, emang. YouTube @gadinggolf210. 210 Lah, yang tadi juga Instagram. Jadi Instagram juga ada di @gadinggolf. Nah, jadi ada 4 Mbak Yuni, 4 kali bisa silahkan dilihat. Jadi nih Sobat Gading, kalau penasaran nih Bu Camat hari ini ngapain ya, kemana ya, boleh tuh pantengin Instagram, Ya, betul. YouTube, jangan lupa subscribe ya Bu ya. Iya, betul. Nah, yang terakhir nih Bu, Ya. apa nih harapan dan pesan Ibu kepada masyarakat terkait upaya Kecamatan Kelapa Gading dalam membangun zona integritas? Kami Kecamatan Kelapa Gading sangat mengharapkan partisipasi penuh dari masyarakat ya, dalam bentuk artinya begini, masyarakat ikut mengawasi dan mendukung program ini. Jadi apabila pada saat proses selanjutnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pemberian pelayanan aparat kelurahan kepada masyarakat dirasa kurang, perlu perbaikan, atau ada kritik, saran, silahkan menyampaikan kepada kami melalui tadi kanal-kanal yang sudah tadi saya sebutkan tadi. Silahkan sampaikan saran, kritik, masukan. Guna apa? Guna kami bisa melakukan koreksi dan perbaikan. Sehingga Kelapa Gading bisa menjadi contoh wilayah yang bersih, transparan, dan melayani dengan sepenuh hati. Jadi ayo Mbak Yuni, saya mengajak masyarakat, mari kita bersama-sama mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas. Jadi Kelapa Gading siap menuju wilayah bebas korupsi. Tepuk tangan dong. Hey Sobat Gading, nggak berasa ya obrolan kita yang cukup asik dengan Ibu Camat Kecamatan Kelapa Gading. Nah, Sobat Gading bisa saksikan Odading, tahu nggak di mana nyaksiinnya? Ya, di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading @gadinggolf210 yang nantinya tadi udah disampaikan sama Bu Camat ya. Selain ada Odading di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading, juga ada inovasi Kelapa Gading yang lainnya, yaitu Loading, celoteh Kelapa Gading. Nah, selain itu Sobat Gading juga bisa nih mengunjungi website Kecamatan Kelapa Gading www.gadinggolf.com. Di situ ada alur pelayanan, ada SOP yang termuat di website Kelapa Gading. Nah, kalau Sobat Gading mau lihat aktivitas Kecamatan Kelapa Gading dari pagi hingga petang, boleh banget tongkrongin Instagram Kelapa Gading @gadinggolf. Tongkrongin Instagram Kelapa Gading @gadinggolf. Dan kalau mau WA boleh nih, bukan cuma WA sama pacar, WA sama kecamatan juga boleh. Di nomor WA 0812 1558 1858. Sekali lagi ke nomor WA 0812 1558 1858. Sobat Gading juga bisa request nih, tema apa sih yang mau kita angkat di podcast Odading selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.